Kemudian Brin menghampiri Annie dan yang lain. Ia pun memberitahu kejadian barusan dan langsung mengajak mereka ke TKP. Tapi di sana jasad Greg sudah tidak ada. He was right there. Malah sekarang mereka lihat jejak-jejak berdarah bekas kaki seperti kaki Minotaur. Menurut si Gordon, buat ente-ente yang belum tahu, Minotaur itu kayak semacam apalah gitu, bisa cek di Mbah Google deh. Kesimpulannya sih jasad Greg kayak dibawa atau dimakan sama Minotaur itu. Soalnya kan tinggal bekasnya doang. Okay, but if Dave made the Minotaur, couldn't he just tell it to stop? How do you make a Minotaur? Annie yang bawa Carter, dia coba buat ngerobek tembok berkardus di sana buat nyari jalan keluar biar nggak diserang si Minotaur. Tapi sayangnya ketika yang lain berhasil masuk, Green justru tertinggal yang seketika langsung ditubruk Minotaur dan terpaksa harus menyusul cengcemannya. Get out of here! Sampai akhirnya tiba-tiba mereka bertemu dengan Dave yang tahu-tahu nongol. Berhubung ancaman Minotaur masih berlanjut dan mengancam mereka semua, untungnya si Annie menemukan pintu kecil yang dimana dari pintu itu mereka masuk ke sebuah ruangan, semacam ruangan ilusi. Seru juga nih, kayak kontennya Zack King gitu. Dave kemudian menemukan sebuah kotak dan mengajak semuanya untuk masuk ke kotak tersebut, yang dimana mereka merosot dari pipa dan keluar di ruangan kecil yang membuat tubuh mereka menjadi boneka kardus. We're not even people. Ternyata Minotaur masih ngikutin mereka sampai ke sini juga. Mereka pun berlari sambil melewati jebakan-jebakan yang ada. Baru bernafas lega, tiba-tiba Minotaur kembali muncul dengan wujud aslinya. Tapi syukurnya mereka berhasil selamat dengan masuk ke pipa lain dan berhasil keluar dengan tubuh manusia kembali. Kemudian Dave menutup jalan dengan kain warna biru supaya Minotaur tak mengikuti mereka lagi. Mimin gak tahu deh ini si Dave dapat ilmu dari mana coba. Masa cuma pakai kain gituan doang. Ini yang kesal sama Dave pun, dia mengatakan 2 orang temannya sudah terbunuh karena labirin ini. Dave malah balik marahin mereka karena Dave juga sebelumnya kan udah bilang kalau kalian jangan masuk ke sini, tapi malah pada ngeyel. Soalnya labirin ini juga belum selesai 100% dibuatnya. No, you don't understand. Instead of trying to defeat the maze, we've got to complete the maze. Scenes berpindah ke Leonard yang tahu-tahu udah di dalam sini. Dia melihat kepala utuh si Jen yang tergeletak di sana. Tapi tanpa disadarinya, serangga kertas hinggap di punggung si Leonard. Kembali ke Dev CS, di sini Dev bilang kalau labirin ini kayak berkembang dengan sendirinya. Lanjut, mereka sekarang berada di ruang layar tancap, tapi versi film jadul. Karena gambarnya masih hitam putih gitu. Lucunya di sana mereka jadi ikutan hitam putih gitu, sob. Hey, you fuck my wife? Did you fuck my wife? Keluar dari situ, mereka masuk ke ruangan yang punya bentuk mirip apem gitu. Anehnya, di sini apem itu bisa menghipnotis siapapun yang terlalu fokus melihatnya. Tahu sendiri dong, yang pikirannya ngeres bisa kena perangkap ini. Buktinya si Dave dengan menunjukkan tangannya yang terluka gegara lubang apem tersebut. Oh, I'm serious, guys. Don't mess with it. Oh my god. Akhirnya mereka melihat pintu yang cukup terang, seperti pintu keluar, yang mirip kayak pintu masuk pertama ke sini. Namun sayang, itu hanya harapan saja, karena mereka masih harus berjuang lagi. Di tempat inilah scenes di awal film ini terjadi, yang dimana Dave dimintai keterangan oleh Harry dan untuk dokumentasi filmnya. I'm sorry. Tertiarily. Setelah itu Dave coba menenangkan dirinya, ditemani sang istri yang memberi support kepada Dave, sekaligus berpikir bagaimana cara untuk keluar dari sini. Gordon
dia mendapat ide untuk menghancurkan pusat dari labirin ini dengan alat seadanya karena tak ada lagi jalan keluar. Dan maksud dari semua itu ialah dengan cara membuat jantung di labirin ini dan kita sendiri yang menghancurkannya. Di saat lagi serius-seriusnya, tiba-tiba Minotaur kembali datang meneror. Untungnya mereka masih bisa menanganinya. Oke, sekarang waktunya planning. Bagaimana cara kita bisa hancurin pusat dari labirin ini? Sementara Dev sang pencipta pun tak membuat titik kelemahannya. Waduh, kacau juga ini si Dev. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat titik kelemahan di pusat labirin ini dengan membuat kepompong dari kardus yang menyerupai jantung dan harus ditancap lalu dihancurkan. You know, traditionally, if there's like a structural... Yuk berangkat, gas lah. Baru juga berjalan, mereka masuk ke ruangan yang dimana mereka melihat tubuh Green yang sudah berwujud kardus terikat di sana. Yang bikin bingungnya, dikit-dikit si Green ngajakin tos melulu. Biasalah, perangkap kan gak ada yang tahu kecuali Dev. Makanya Dev menggubrisnya. High five! No, don't. Dave, did you build a cardboard brain? Di saat Dev dan Annie menuju ke pusat labirin, Gordon dan Harry CS masih di sini. Ya biasalah nggak ada kerjaan. Ya udah ladenin aja deh si Brin. Annie dan Dev berhasil menancapkan kepompong yang dibuat Dev menyerupai jantung. Yang kemudian entah dari mana Dev memberikan pedang kepada Annie untuk membelah tembok. Dan di waktu yang bersamaan, Gordon CS berhasil menjerat Green. Namun sayang, setelah Green meledak dan berubah menjadi tangan raksasa, si kameramen kakinya tersangkut tali. Bukannya pada nolongin, malah pada ngeliatin doang. Dan alhasil, warahum deh. Tapi sempet-sempetnya loh si kameramen nyelamatin kaset rekamannya. The tapes! You fucked my wife! Singkat cerita, di waktu Dev dan Annie berusaha membelah jantung labirin, di saat itu juga Gordon sedang berjuang meloloskan diri dari ancaman Minotaur yang gak sengaja melihat Leonard terkena jebakan di sana. Beruntungnya, di saat genting dan terpojok, Gordon terselamatkan karena Dev berhasil membelah jantung itu dengan pedangnya. Sehingga isi dari labirin ini semua berhenti beroperasi dan tak lama kemudian labirin ini pun perlahan rubuh. Baru juga selamat, Harry langsung nanya apa judul yang pas buat filmnya. Ya, Dev pun menjawab, samain aja sama film ini, Dev Made a Maze. How about, Dave Made a Maze? Scenes pun ditutup oleh Dev dan Annie yang membuang semua sampah kardusnya. Tapi tanpa mereka sadari, sang manusia berkepala banteng itu kembali hadir. Justru sekarang ia berada di dunia nyata.